Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru, kembali bertemu dengan saya Iswandi MPDE, pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parangpanjang. Dalam kesempatan ini saya ingin kembali berbagi tentang penyusunan rencana pembelajaran mendalam pada pengalaman belajar. Namun sebelum Bapak Ibu menyimak video saya, jangan lupa subscribe bagi yang belum, agar tidak ketinggalan dengan video saya di channel Iswandi Inspiratif. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe, terima kasih. Mari menjadi bagian dari peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu Guru, sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada bagian ketiga pasal 7 mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu harus dilakukan melalui strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas. Jadi, Bapak Ibu guru sebelum menyusun langkah pembelajaran itu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran dan memperhatikan penetapan strategi pembelajaran yang dirancang. Nah, pada desain pembelajaran, Bapak Ibu sudah menentukan praktek pedagogik. Di praktek pedagogik, Bapak Ibu menetapkan model atau mungkin strategi atau metode yang Bapak Ibu tentukan untuk mencapai tujuan belajar. Nah, ini kan Bapak Ibu tidak boleh lari dari strategi atau metode pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, ada beberapa strategi model pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, pembelajaran berbasis project atau project-based learning, pembelajaran inquiry atau inquiry learning, pembelajaran kontekstual, ada satu lagi yaitu pembelajaran discovery atau discovery learning. Nah, kemudian jangan lupa juga mempedomani naskah akademik pembelajaran mendalam yang diterbitkan oleh Puskurjar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Pada halaman 17 di sana dijelaskan bahwa 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi itu dilakukan secara bertahap. Nah, masih ada miskonsepsi dari para teman kita guru bahwa boleh tidak bertahap. Nah, sini cukup jelas dikatakan harus dilakukan secara bertahap. Ketika pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi sudah dilakukan, baru dikatakan pembelajaran itu sudah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, di halaman 44 dan 45 itu dijelaskan langkah-langkah pembelajaran pada 3 pengalaman belajar tersebut. Pada memahami itu ada 2, yaitu orientasi dan merumuskan masalah. Nah, ini bisa Bapak Ibu kembangkan. Saya jelaskan satu saja. Contoh di orientasi. Guru memberikan stimulus untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Bapak Ibu bisa menambah kegiatan pembelajarannya. Siswa mengamati videokah mungkin, atau mungkin tabel stimulusnya, atau mungkin gambar. Nah, kemudian baru langkah kegiatan berikutnya, guru mengidentifikasi topik yang akan dieksplorasi. Nah, itu Bapak dan Ibu, kemudian mengaplikasi ada 4 ya, 4 kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu bisa kembangkan juga. Ada pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, menarik kesimpulan, kemudian komunikasi. Nah, kemudian di
Refleksi itu siswa merefleksi proses pembelajaran yang baru saja dilakukan. Apa konsep yang telah dia pelajari? Kesulitan apa yang dia hadapi selama proses pembelajaran pada pertemuan tersebut, dan bagaimana siswa tersebut dapat meningkatkan pemahamannya ke depannya. Nah, kemudian guru memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Kemudian baru melakukan aplikasi dan tindak lanjut. Nah, aplikasi dan tindak lanjut ini bisa dilakukan di luar proses pembelajaran atau pertemuan yang dilakukan. Nah, ini bisa dilanjuti dengan melakukan proyek pada kegiatan co-kurikuler. Nah, saya ingin memberikan wawasan juga kepada Bapak Ibu bahwa dari referensi yang saya gunakan tentang strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan yang ditulis oleh Wina Sanjaya. Misalnya, saya mendapatkan suatu kesimpulan bahwa 4 strategi pembelajaran, discovery learning, inquiry learning, problem-based learning, dan project-based learning itu sintak-sintaknya sebagai berikut. Contoh, discovery learning, sintak pertama, guru memberikan stimulus. Kemudian siswa memperhatikan, apakah melihat, mengamati, dan mendengar. Nah, berdasarkan naskah akademik tadi, pada memahami dari sintak discovery learning ini, maka kegiatan guru memberikan stimulus dan siswa memperhatikan itu masuk pada pengalaman belajar memahami. Kemudian, siswa diberi kesempatan bertanya, mengidentifikasi permasalahan, itu juga masuk kepada memahami. Barulah kegiatan berikutnya, guru merumuskan pertanyaan sampai siswa mempresentasikan, itu masuk pada kegiatan mengaplikasi. Nah, begitu juga pada inquiry learning. Guru memberikan stimulus, siswa memperhatikan, siswa diberi kesempatan bertanya dan mengidentifikasi pertanyaan, itu masuk kepada memahami. Kemudian guru merumuskan pertanyaan juga masih masuk ke memahami. Ketika siswa menjawab pertanyaan sementara sampai nanti mengkomunikasikan, itu masuk kepada mengaplikasi. Nah, pada strategi pembelajaran problem-based learning, guru menyajikan sebuah masalah dan siswa memperhatikan apakah melihat atau mendengar. Kemudian guru dan siswa merumuskan masalah, itu masuk kepada memahami. Kegiatan berikut, siswa memberikan informasi terkait masalah berupa hipotesa, mengumpulkan informasi dan melakukan eksperimen sampai dia mengambil suatu kesimpulan, itu masuk kepada mengaplikasi. Kemudian pada pendekatan pembelajaran project-based learning, Bapak dan Ibu, ketika guru menentukan pertanyaan dasar atau menentukan judul dari project tersebut, maka itu masuk kepada memahami. Termasuk guru membuat desain dan menyusun jadwal, itu masuk memahami. Ketika guru dan siswa kemudian melaksanakan proyeknya, kemudian sampai guru dan siswa mengevaluasi pengalaman melakukan proyek, itu masuk kepada mengaplikasi. Tidak susah kan Bapak dan Ibu? Demikian, semoga bisa membantu Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran khususnya pada
pengalaman belajar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.